Perkenalkan, nama saya Veronica Fatuvera. Saya dari kelas E13 dengan NIM 2213062254. Saya dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan membahas tentang model pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah salah satu aspek penting dalam kesuksesan sebuah pembelajaran. Supaya tujuan pembelajaran tercapai dengan optimal, dibutuhkan berbagai dukungan, baik dari dalam maupun dari luar kegiatan pembelajaran. Guru pintar memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan karakter dan juga kebutuhan siswa-siswa yang diajar di kelas. Selain itu, penggunaan media pembelajaran juga akan sangat menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Guru pintar dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan atau menerapkan metode pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran adalah tata cara atau jalan pengajaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Metode pembelajaran yang baik harus benar-benar dipersiapkan dengan matang sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pengertian model pembelajaran kelas rangkap. Dari berbagai jenis model pembelajaran, ada salah satu model pembelajaran yang diterapkan. Salah satunya adalah PKR. PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruangan kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung makna seorang guru mengajar dalam suatu ruangan kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Model PKR merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas dan pembelajaran yang diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. PKR sangat menekankan dua hal utama, yaitu kelas yang digabungkan secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa, sehingga guru tidak perlu berlari-larian antara dua ruang kelas untuk mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Namun, murid dari dua kelas belajar secara sendiri-sendiri atau masing-masing di dalam ruangan yang sama. Masing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. Kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa peserta didik dengan tingkatan kelas yang berdekatan. Misalnya kelas 1 dan 2 atau kelas 4 dan 5. Pada tahap memahami mengatur papan, penting untuk menentukan keterampilan yang akan diakui dalam memperoleh latihan. Berdasarkan keterampilan tersebut, maka dibutuhkan topik, sub mata pelajaran yang akan disampaikan. Pembelajaran eksekutif merupakan tindakan pendidik yang disesuaikan dalam rencana informatif untuk menyebabkan siswa belajar di kelas yang menekankan pada pemberian aset siswa belajar di kelas. Alasan dilakukannya PKR tidak hanya faktor kekurangan guru. PKR juga sering diterapkan karena ruang kelas yang terbatas, kekurangan tenaga pendidik, jumlah siswa yang relatif sedikit, dan guru yang berhalangan hadir. Langkah-langkah model pembelajaran kelas rangkap. Adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran penggunaan model pembelajaran kelas rangkap, yaitu sebagai berikut. 1. Pada kegiatan pendahuluan, kurang lebih 10 menit pertama, guru memberikan pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan. Gunakan papan tulis dibagi 2, tuliskan topik dan hasil belajar yang diharapkan,
Ikuti langkah-langkah untuk masing-masing kelas yang akan ditempuh selama pertemuan. 2. Pada kegiatan inti 1, 2, 3 lebih kurang 60 menit, terapkan aneka metode yang sesuai dengan tujuan untuk masing-masing kelas. Selama kegiatan berlangsung, adakan pemantapan bimbingan, balikan sesuai dengan keperluan. Gunakan keterampilan dasar mengajar yang sesuai. 3. Pada kegiatan penutup lebih kurang 10 menit terakhir, guru berdiri di depan kelas menghadap kedua kelas untuk mengadakan revisi atas materi dan kegiatan yang baru berlaku, memberi komentar dan penguatan sesuai keperluan. Kemudian memberi tindak lanjut berupa tugas atau saja sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya atau hari berikutnya. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kelas rangkap. Kelebihan model pembelajaran kelas rangkap. A. Peserta didik mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan kebiasaan bekerja secara independen dan keterampilan belajar sendiri. B. Kelompokan di antara para siswa yang berbeda usia dan tingkatan mempunyai kecenderungan berkembangnya etika dan kepedulian tanggung jawab kelompok. C. Peserta didik mengembangkan sikap positif tentang saling membantu satu sama lain. D. Para siswa yang belajar dalam kelas rangkap akan lebih berkembang dengan perpaduan antara strategi PKR, pembelajaran kooperatif, kelompok yang beragam, tugas-tugas yang menunjang perkembangan, pendekatan tutor multi usia, waktu yang luas, dan evaluasi yang positif. Kelemahan model pembelajaran kelas rangkap. A. Keterbatasan berbagai sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, terutama yang berupa buku-buku teks, bahan belajar yang lainnya, dan alat bantu mengajar. B. Jika siswa dalam kelas jumlahnya lebih dari 25 siswa, maka kelas PKR harus dibagi menjadi 2 kelas. C. Tidak semua guru memiliki kemampuan mengelola siswa heterogen dalam ruangan yang sama. Cara mengatasi kelemahan-kelemahan model pembelajaran kelas rangkap. 1. Diperlukan keahlian seorang guru yang cukup memadai di bidangnya, karena sistem pembelajaran ini mempersyaratkan guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi murid yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 2. Guru harus mampu menciptakan waktu belajar peserta didik secara efektif. 3. Memerlukan perhatian lebih dibandingkan mengelola kelas biasa. Hal tersebut dikarenakan jumlah murid yang dikelola dalam satu kelas bertambah menjadi lebih banyak dibandingkan dengan kelas biasa. 4. Guru harus memiliki kemauan mengelola kelas rangkap yang baik dan harus mampu menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal atau kelas yang dikelola tersebut harus berjalan sesuai dengan keinginan, mengendalikan kondisi belajar yang optimal, dan harus mampu mengatasi perilaku peserta didik yang menyimpang atau nakal. 5. Diharapkan adanya sifat saling menghargai dalam diri peserta didik untuk saling menghargai sesama teman walaupun berada di dalam 2 kelas yang disatukan. 6. Guru yang mengelola kelas rangkap dan menciptakan kelompok-kelompok kecil yang tidak dibeda-bedakan maupun dari segi tingkat prestasi, suku, dan ras. Sekian pembahasan tentang model pembelajaran kelas rangkap yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.